Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di sini saya akan menunaikan tugas middle test dari mata kuliah Filsafat Timur yang diampu oleh Bapak Syafi'i. Mungkin ada 5 pertanyaan. Jadi yang pertama, yaitu pertanyaan yang pertama, coba jelaskan kembali poin-poin penting dari setiap pertemuan yang sudah dilaksanakan. Dan jelaskan juga isi materinya. Jadi kita akan menjelaskan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7. Oke. Yang pertama yaitu dalam perkembangan filsafat Timur dan Barat hampir sama seperti dalam bidang-bidang yang lain, dengan penekanan berbentuk konflik, persaingan maupun perbedaan persepsi daripada sikap ahli tentang Timur. Para orientalis telah bekerja keras mengkaji dunia Timur, namun ternyata sampai saat ini belum berhasil untuk hubungan yang harmonis antara Timur dan Barat. Dalam pandangan Timur, Barat sering digambarkan sebagai materialisme, kapitalisme, rasionalisme, dinamisme, positivisme, dan sekularilisme. Itu tadi. Sedangkan Barat menganggap Timur sebagai kemiskinan, kebodohan, statis, dan kontemplatif. Itu tadi mungkin secara singkat tentang pertemuan pertama ya. Kemudian pertemuan yang kedua itu masih dengan filsafat India, yaitu filsafat India ini memiliki 2 wilayah kekuasaan, yaitu wilayah Hindu dan Buddha. Filsafat India juga memberikan pengaruh besar pada ranah agama, spiritual, etika, moral, bahasa, ilmu pengetahuan besar, dan kesenian. Itu tadi. Akal budi merupakan suatu unsur terpenting dalam filsafat India yang dianggap sebagai anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Dalam filsafat India klasik, akal budi menjadi kemampuan untuk membedakan mana hal yang baik dan buruk. Sistematis filsafat India menjadi 3 bagian. Dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Itu. Filsafat India mewariskan ajaran tentang dewa-dewa alam yang berkuasa. Buddha mengajarkan kekosongan sebagai kenyataan akhir yang mendasari kehidupan. Filsafat India juga mengajarkan bahwa alam sebagai tempat hidup manusia yang menyatu dan dasarnya sama dengan manusia. Menurut filsafat India, manusia dan alam menyatu dan masing-masing mempunyai hukum tersendiri. Buddhaisme mengajarkan manusia tentang penyelamatan diri dengan kekuatannya sendiri, dan Buddha juga memperingatkan bahayanya ego yang bisa berkuasa dan lupa diri. Itu tadi pertemuan kedua. Pertemuan ketiga tentang filsafat India periode sutra-sutra dan periode skolastik. Ada 2 ciri pemikiran filsafat India, yaitu yang pertama Hinduisme dan Buddhisme. Yang pertama itu Hinduisme adalah dasar dari tradisi pemikiran filsafat India yang berpangkal pada pemikiran otoritas Veda. Menurut Zahner, adalah otoritas yang diartikan sebagai salah satu cara hidup yang setia pada pewahyuan yang ada. Itu tadi Hinduisme. Dan yang kedua yaitu ada Buddhisme. Buddhisme ini merupakan aliran yang tidak menganggap otoritas Veda, bahkan
mendapatkan kritik yang mengarah kepada Hinduisme. Periode skolastik bersama dengan zaman sutra-sutra, yang mana para filsuf membuat sendiri pemikirannya yang satu sama lainnya. Periode ini pemberian komentar-komentar dan eksplanasi pada sistematika falsafi di India, khususnya terhadap Gauda. Itu tadi. Karena filsafat India ini adalah salah satu hal yang menarik di negara India, sejarah India akan selalu berkenaan dengan filsafat, karena selain menjadi bagian yang integral dalam sejarah, juga merupakan kesatuan negara di India. Nah, pemikiran filsafat India ini memiliki ciri yang khusus, yaitu pemikiran filsafat itu sendiri banyak dipengaruhi oleh pakar budaya, sehingga filsafat India ini berkaitan erat dengan tradisi, kebudayaan, dan agama. Nah, itu tadi pertemuan ketiga. Kemudian yang bagian keempat, ajaran-ajaran dalam filsafat India Hindu. Jadi secara umum filsafat India ini mengupayakan harmoni manusia dengan alam, kesatuan makro dan makrokosmos. Filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Kemudian filsafat Hindu berasal dari Saddasana. Inilah pijakan dari filsafat Hindu. Dalam tradisi intelektual darsana merupakan padanan yang paling dekat mendekati filsafat Barat. Tetapi secara esensialnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Filsafat Barat terlepas dari Agaka, sedangkan darsana tetap mengakar pada agama Hindu. Filsafat Hindu ini juga merupakan proses rasionalisasi dari agama dan merupakan bagian integral dari agama Hindu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Agama memberikan aspek praktis ritual, dan darsana memberikan aspek filsafat, metafisika, dan epistemologi. Nah, dalam filsafat Hindu itu ada 5 ajaran yang diyakini dan dipercaya yang disebut dengan Pancasrada, yaitu ada 5 ajaran dari filsafat Hindu, yaitu yang pertama Vidhi Tattva, yang merupakan konsep kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam pandangan Hinduisme. Nah, itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada Amma Tattva, merupakan ajaran yang mempercayai bahwa terdapat jiwa terhadap setiap makhluk hidup. Yang ketiga, Karma Phala Tattva, yaitu Hinduisme ini mengajarkan hukum sebab akibat, atau yang biasa kita kenal itu dengan karma atau perbuatan, dan pala berarti buah atau hasil. Nah, artinya apa yang sudah kita gawi itu ada karmanya kayak itu. Nah, yang menjadi salah satu keyakinan dasar. Nah, itu Karma Phala Tattva tadi. Nah, kemudian itu ajaran yang keempat, Purnabhawa Tattva, merupakan ajaran yang meyakini bahwa manusia akan mengalami reinkarnasi. Nah, itu reinkarnasi lah. Nah, kemudian ajaran yang terakhir dari filsafat Hindu itu ada Moksha Tattva, merupakan suatu keadaan di mana jiwa merasa sangat tenang dan menikmati kebahagiaan sesungguhnya karena tidak terikat lagi oleh berbagai macam nafsu. Nah, itu tadilah. Yang kelima pembawa ajaran agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, yang merupakan putra Raja
putra Raja Sudodana yang lahir pada tahun 523 sebelum Masehi. Siddhartha Gautama adalah seorang yang bertekad meninggalkan kehidupan duniawi. Ia betapa dan mencapai penerangan sempurna untuk mencari jalan yang mengakhiri penderitaan setiap makhluk. Siddhartha ini memberikan kritikan dan protes terhadap upacara keagamaan yang berlebih-lebihan karena pada dasarnya ajaran Buddha menekan kepada moral yang tinggi. Agama Buddha berpegang kepada Tripitaka sebagai rujukan utama karena di dalamnya tercatat sabda dan ajaran Sang Hyang Buddha Gautama. Ajaran Buddha lebih dikenal dengan nama Dhamma yang memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan sejati, yaitu Nibbana Nirvana, dengan menekan ajaran cinta kasih universal dan ajaran yang menitik beratkan dalam pengendalian diri. Nah, itu. Kemudian filsafat Buddha lahir dari ajaran-ajaran Buddha Gautama yang disebut 4 kebenaran utama, yakni ada penderitaan, penyebab penderitaan, penghenti penderitaan, jalan menghilangkan penderitaan. Nah, itu ada 4 tadilah. Selanjutnya itu pertemuan ke-6 terkait materi ke-6 kita. Tentang filsafat Cina, yaitu yang pertama, sejarah Cina adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Cina telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Nah, peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Dalam sejarah dikatakan bahwa Cina merupakan bangsa yang sudah ada semenjak 3000 sebelum Masehi. Bangsa Tionghoa yang merupakan bangsa asli Cina sudah menduduki lembah sebagai Hoang Ho di Cina bagian utara. Lembah yang subur telah menjadi pusat kedamaian dan sebagai tempat asli bagi bangsa Tionghoa. Selama ribuan tahun, bangsa Tionghoa membangun peradaban yang kuat dan kokoh. Dalam catatan sejarah, Cina telah memulai mendirikan sebuah kekuasaan politik sejak tahun 1550 sampai 1050 tahun sebelum Masehi dalam bentuk kerajaan perbudakan. Itu tadi sejarah Cina. Nah, kemudian terkait filsafat Cina. Nah, filsafat Cina ini adalah salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Nah, di samping filsafat India dan filsafat Barat, filsafat Cina sebagaimana filsafat lainnya dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang dari masa ke masa. Berdasarkan pertemuan arkeologis, Cina kuno itu sudah ada sebelum periode Neolitik, 5000 tahun sebelum Masehi. Baik di sebelah timur laut dan barat laut. Pada periode tersebut, kehidupan komunitas suku berpusat pada penyembahan dewa-dewa leluhur dan dewa-dewa alam. Yang dikenal pada periode ini adalah budaya yang Shao, Dawenko, Lingqi, Hongsan, benda-benda yang dikeramatkan ya, dan tempat penyembatan. Nah, itu tadi tentang filsafat Cina. Kemudian itu yang terakhir yaitu pertemuan ke-7 tentang Taoisme. Tentang Taoisme di pertemuan ke-7, yaitu Taoisme adalah sebuah peradaban filsafat timur dan atau Tiongkok yang berkembang antara abad 5 Masehi dan 3 sebelum Masehi. Sesudahnya, selama abad 3 sebelum Masehi, doktrin ini merupakan inspirasi dari apa yang disebut agama Taois. Taoisme berkaitan dengan keadaan kerajaan
Chow abad ke-6 sebelum Masehi yang mengalami masa kehancuran akibat penyelewengan dalam pemerintahan. Kehidupan manusia semakin menderita, membuat orang-orang terpelajar kecewa. Kemudian dari sebagian mereka hidup menyendiri dan hidup sebagai biarawan, lalu mendirikan suatu aliran filsafat yang dikenal dengan nama Taoisme atau Tao Te Chi. Tao Te Chi. Kemudian ada sedikit biografi dari tokoh Taoisme, yaitu saudara Lao Tse. Malih juga nyambatnya orang Cina ya lah, kita orang Banjar. Di sini juga ada dijelaskan tentang kitab suci dari agama Tao, yaitu Tao Te Ching, sebuah kitab kecil hanya terdiri dari 5.000 kata yang ditulis oleh Lao Zi pada abad 6 sebelum Masehi. Tao Te Ching adalah kitab yang membahas tentang jalan kebenaran, kitab yang berisikan tulisan yang ringkas namun mengandung makna yang tidak sembarang. Orang yang mampu menafsirkannya untuk dapat memahaminya perlu penafsiran terlebih dahulu. Itu tadi kitabnya itulah. Itu tadi dari 7 pertemuan. Kemudian soal yang nomor 2, yaitu di antara semua materi mana yang menurut kalian paling relevan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan zaman ini, terutama persoalan filsafat di era sekarang. Menurut saya pada pertemuan 4, yaitu pada judul materi ajaran-ajaran dalam filsafat India atau Hindu. Kenapa jadi yang ini? Karena di sini sudah membahas baik itu dari aspek keagamaan, baik itu dari segi aspek keagamaan maupun tentang alam, yaitu terkait kebudayaan dan tradisi. Karena menurut saya filsafat Hindu merupakan proses rasionalisme dari agama dan merupakan bagian integral dari agama Hindu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Agama memberikan aspek praktis ritual dan darsana memberikan aspek filsafat, metafisika, dan epistemologi. Artinya sudah dari filsafat Hindu ini, dari agamanya pun sudah menekankan bagaimana kita menghadapi zaman sekarang ini yang penuh kekerasan. Kemudian dari segi kehidupannya pun tidak, dari segi spiritual kita sudah diajarkan di filsafat Hindu ini ya, baik itu terkait metafisika dan juga epistemologi. Itu tadi soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, ambillah sebuah kertas lalu buat 5 buah titik menggunakan pulpen atau pensil. Amati setiap titik dengan seksama, apakah mereka sama atau berbeda. Bisakah kalian mengukurnya berapa milimeter atau sentimeter? Apa kaitannya titik-titik itu dengan apa yang telah kita pelajari? Menurut saya dari kelima titik tersebut mungkin kita pandang dari bentuk itu sama, tapi dari pandangan saya terkait rujukan dari yang telah kita pelajari, dari 5 titik tersebut apabila kita satukan maka akan menjadi sebuah lingkaran atau sebuah roda, yang kita artikan bahwa saya maknakan menjadi sebuah roda kehidupan. Jadi roda itu akan terus berputar meskipun kehidupan yang kita jalani itu sama,
Nah, itu dari setiap titik tadi itu kan sama. Tetapi ketika sebuah titik itu kita satukan menjadi sebuah roda kehidupan, maka kehidupan kita setiap harinya akan berbeda. Bisa terkadang di atas, bisa terkadang di bawah, atau sejajar dengan kehidupan orang lainnya. Nah, begitu. Jadi mungkin menurut saya dari setiap titik itu mempunyai bentuk yang sama, namun dari setiap titik itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, itu menurut saya. Kemudian bagian keempat, apakah kalian setuju bahwa penderitaan merupakan salah satu fase untuk mencapai kebahagiaan sejati atau abadi? Nah, mengapa? Ceritakan pengalaman penderitaan penderitaan kalian jika memang kalian setuju dengan pernyataan pertama. Bagi saya setuju. Kenapa kita perlu menderita dulu untuk mencapai sebuah kesuksesan? Karena salah satu contohnya mungkin pepatah yang sering kita dengar, yaitu kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Artinya kita menderita dulu baru bahagia. Yang namanya kegagalan itu pastilah sakit. Kalau kegagalan itu adalah sebuah kebahagiaan, tentunya tidak menutup kemungkinan semua orang ingin gagal gitu untuk bahagia. Tapi kan kalau kita lihat dari faktanya, kegagalan itu mungkin lebih mengarah kepada suatu penderitaan. Artinya ketika seorang gagal dan gagal lagi, janganlah berputus asa. Artinya itu, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Begitu juga penderitaan adalah sebuah kebahagiaan yang tertunda. Nah, begitulah. Nah, sama seperti kayak kita kalau dari pengalaman saya tentang penderitaan, suahlah menderitalah, rasa kayak itu aja pang hidupnya lah, kayak itu pang dah. Nah, jadi intinya bingung juga nak mengisahkan yang mana kayak itu nah. Kadada kinaya kayak itu pang hidup lah, alhamdulillah bahagia aja tuh nah, kayak itu nah. Itu bang. Kemudian soal yang terakhir yaitu nomor 5. Dapatkah upaya-upaya falsafati terutama dari tradisi filsafat timur membantu dalam upaya menghadirkan penyembuhan bagi pandemi COVID-19? Jelaskan argumentasi kalian. Bagi saya dari sebuah filsafat mungkin adalah salah satu jalan bagaimana cara kita menyelesaikan pandemi ini atau menghadapi sebuah pandemi ini. Karena kita seorang anak filsafat tentunya harus bisa berpikir kritis. Artinya kita perlu mengkritisi apa saja poin-poin penting dari penanganan COVID-19 ini, dari A mungkin sampai Z. Nah, setelah itu bisa kita rangkum, artinya bisa kita analisis atau bisa kita teliti bagaimana cara kita menangani dari data-data yang sudah kita peroleh atau data-data dari yang sudah kita amati tentang COVID-19 ini. Nah, itu artinya karena kita mahasiswa filsafat tentunya bisa memikirkan atau memberi sebuah asupan pengetahuan tentang bagaimana caranya menghadapi pandemi ini. Nah, begitu. Karena anak filsafat itu ya lebih kepada pemikirnya lah. Nah, tentang di lapangan itu bisa kita tentang penanganan di lapangan mungkin kita bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga lah yang menangani pandemi ini COVID-19 ini gitu nah.
Ya, mungkin itu sekian dari saya. Banyak kesalahan yang ada dalam diri saya dan juga penyampaian saya. Kurang-kurangnya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari penyampaian maupun dari diri saya. Mohon maaf, minta halal minta ridho. Yang terakhir, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.